Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, bertemu kembali dengan channel Bang Jaki yang insya Allah menginspirasi. Hari ini Bang Jaki berada di pematang sawah di daerah Bekasi sambil menelusuri pemandangan sawah yang luar biasa. Allah memberikan karunia yang begitu hebat dan tentunya tidak disia-siakan oleh Bang Jaki untuk juga ingin memberikan pencerahan, motivasi, inspirasi untuk kita semua. Hari ini Bang Jaki akan mengisahkan satu kisah cerita seorang anak penjual kue. Seorang anak penjual kue, dia menjual kue buatan ibunya, ya seperti kue-kue kampung demikian. Dia masuk ke toko. Tiba-tiba ada seorang pemuda yang dia bergegas masuk. Dia ingin membeli nasi bungkus untuk sarapan. Sambil menunggu pesanannya yang untuk dibungkus, dia juga memesan untuk dirinya untuk dia sarapan di tempat restoran itu. Kemudian ketika dia ingin makan, anak penjual kue itu menghampiri pemuda tersebut. "Om, beli kue saya om, ini buatan ibu saya, luar biasa enak." Kemudian pemuda tersebut bilang, "Wahai adik, saya tidak membeli kue sekarang karena saya sedang memesan nasi karena saya mau sarapan pagi." Kemudian anak tersebut pergi ke tempat tamu-tamu yang ada di restoran sambil menawarkan kuenya. Kemudian pemuda itu terus menyantap sarapan dan selepas selesai, ketika akan membayar ya makanan apa yang sudah dimakan dan juga pesanannya yang akan dibungkus, kemudian dia menuju kepada kasir dan membayar. Ketika selesai membayar dan akan memasukkan uangnya, dompetnya ke dalam kantong pemuda tersebut, anak kecil penjual kue itu menghampiri lagi, "Om, beli om, mudah-mudahan ini sebagai oleh-oleh dibuat orang rumah yang ada di rumah om." "Enggak dik, saya cuma beli makanan ini," kata pemuda tersebut. Tapi dengan gigihnya anak kecil itu terus menawarkannya. Akhirnya, "Oke lah, kalau begitu ini saya kasih uang 2 lembar, ribuan, puluhan ribu, ini buat kamu." "Enggak om, saya nggak mau, kecuali om beli makanan saya." "Enggak, ini anggap saja ini sedekah." "Oke, kalau begitu sedekah ini saya terima." Tiba-tiba yang mengejutkan pemuda itu, uang yang disebut sedekah itu dia ambil, dia berikan kepada pengemis yang berada di luar toko tersebut. Kemudian orang pemuda itu sempat tersinggung dengan apa yang sudah diberikan. Kemudian menghampiri kepada anak tersebut, "Wahai adik, tadi saya sudah bagi uang itu untuk kamu, sedekah saya buat kamu." "Enggak om, kalau memang buat sedekah, saya bagi kepada orang yang membutuhkan. Saya sudah diajarkan oleh ibu saya tidak boleh menerima uang sedekah karena itu berarti saya seorang pengemis. Saya diajarkan untuk menjual kue. Dengan usaha inilah saya akan mendapatkan uang dan saya kasih ibu dan itu untuk keseharian hidup keluarga kami." Kemudian pemuda tersebut tertegun dengan jawaban anak kecil tersebut. Bagaimana tidak? Karena memang anak pemuda tersebut ya luar biasa mendapat jawaban dari anak kecil yang menjual kue. "Jadi begini dik, kalau begitu berapa semua kuenya, dan kuenya itu saya bayar dan nanti hasil penjualannya kamu bisa berikan kepada ibu kamu." Ya, mendengar kalimat pemuda tersebut, anak kecil itu merasa senang dan dia memberikan kue itu, hasil penjualannya kepada ibunya. Pemirsa yang budiman, jadi inti dari kisah ini adalah kita diajarkan oleh anak kecil penjual kue itu bagaimana gigihnya mencari nafkah dengan hasil yang halal. Dia tidak mau kalau hanya sekedar uang itu untuk dirinya tanpa dia bekerja. Sepertinya dia seorang pengemis. Oleh karenanya kita yang masih diberikan nikmat kesehatan, kekuatan badan, kita harus gunakan dengan maksimal. Kita cari karunia rezeki Allah yang ada di muka bumi ini. Banyak rezeki Allah yang berhamparan di muka bumi ini, tinggal kita yang mencari. Jadi bukan kita yang menunggu rezeki, kita cari rezeki, menjemput bola, bukan nunggu bola. Nah, kemudian mentalnya adalah anak kecil itu memang seorang yang miskin,
tetapi dia seorang kaya mental. Mentalnya luar biasa, tidak mau memberi belas kasihan dari orang, tetapi dia mau mendapatkan hasil penjualannya dari jerih payah. Ketika kita sudah berjerih payah, berkeringat, mendapatkan hasil yang memuaskan, ketika itu kita nafkahkan, kita gunakan untuk makan, maka luar biasa hasilnya. Oleh karenanya pemirsa, semoga bermanfaat kisah yang saya sampaikan tadi, bagaimana seorang anak kecil dia mempunyai mental yang luar biasa. Semoga kita bertemu kembali dengan kisah yang menginspirasi di lain kesempatan. Semoga kita selalu bersemangat mencari nafkah yang halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.